Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kembali kita bertemu di dalam ibadah VIP pada malam hari ini, ibadah Victory in Prayer. Sebelum kita mau memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini ya Bapak. Kalau kami boleh kembali dari rutinitas kami ya Bapak, saat ini Tuhan kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebelum kami menutup hari kami Tuhan dengan beristirahat, kami mau datang ke hadirat-Mu ya Bapa di dalam ibadah VIP pada malam hari ini. Tuhan yang berkati dari awal pertengahan hingga pada akhir ya Bapa, berkati setiap kami. Kami mau buka ibadah VIP pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan Bapa sentuh hatiku. Betapa aku menyadari segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup
syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kalau sebentar Tuhan kami mau membawa setiap doa syafaat kami ya Bapa. Tuhan yang berkati kami Tuhan, kuduskan dan layakkan kami Bapa, supaya kami boleh menghadap Engkau membawa setiap pokok-pokok doa kami pada malam hari ini ya Bapa. Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia ada di mata-Mu dan Indonesia juga ada di hati-Mu ya Bapa. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, dan sampai kepada kepala daerah serta jajaran yang paling rendah ya Bapa. Kami berdoa Tuhan kiranya hikmat daripada Tuhan boleh ada di dalam para pemimpin kami dalam memimpin bangsa kami ya Bapa. Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk generasi muda di Indonesia ya Bapa. Kiranya Tuhan, kasih Tuhan boleh memenuhi setiap hati anak-anak muda di negeri ini ya Bapa. Hikmat daripada Tuhan juga boleh turun ke atas anak-anak muda di Indonesia ya Bapa sebagai generasi penerus bangsa. Berkati Tuhan dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Kami percaya mata Tuhan selalu tertuju kepada kami Bapa, anak-anak-Mu, generasi muda di bangsa ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan setiap gereja-Mu yang ada di negara kami Tuhan, di Indonesia ini boleh semakin bertumbuh Tuhan. Boleh banyak menjangkau jiwa-jiwa dan semakin banyak juga jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan melalui gereja-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu boleh Engkau nyatakan di atas gereja-gereja-Mu di negara ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang mengikuti ibadah VIP pada malam hari ini ya Tuhan. Baik secara online ya Bapa yang menonton pada malam hari ini, yang mengikuti ibadah VIP pada malam hari ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang mungkin sedang sakit atau dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan yang boleh berikan kesembuhan kepada mereka ya Bapa. Yang hilang pengharapan juga Tuhan kami berdoa supaya Tuhan berikan pengharapan yang baru bagi mereka ya Bapa. Supaya mereka boleh merasakan berkat-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka melalui ibadah pada malam hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang pegang erat setiap aspek kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu, terlebih bagi anak-anak-Mu yang boleh mengikuti VIP pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, itulah doa syafaat yang kami naikkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih atas penyertaan Tuhan satu hari ini kepada kami, kehidupan kami. Banyak hal-hal baru, banyak berkat-berkat baru yang kami terima. Semua itu karena anugerah-Mu. Sebentar lagi hamba akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu sehingga apa yang kami sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus agar firman yang kami hamba sampaikan tertanam di hati Bapak dan Ibu yang kami kasihi. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat malam. Pada malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang
saya ambil dari ayat mas saya, yaitu dari Roma 13 ayat 10a, yaitu kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Tidak berbuat jahat, dengan kata lainnya berbuat baik. Jadi kasih itu bersumber dari Allah. Kalau kejahatan itu adalah sebagai pemberontakan manusia karena ketidaktaatannya kepada Allah. Kasih, kita harus mengasihi sesama manusia karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Seperti yang di atas tadi, kasih tidak berbuat jahat. Oleh sebab itu, selalu kita harus mempunyai pikiran yang baik. Jangan ada sedikit pun pikiran yang buruk untuk kepada sesama kita. Awalilah pagi hari, besok kalau kita sudah bangun, awalilah pagi hari. Dan setiap pagi dengan pikiran yang baik, yang penuh dengan kasih. Walaupun di kehidupan kita mempunyai banyak tantangan, mungkin di kantor ada teman-teman yang kurang menyenangkan, mungkin ada teman akrab kita yang tiba-tiba jadi bos dan sikapnya berubah jadi tanda kutip killer. Nah, tetap kita harus mengasihinya. Tetap kita harus menebarkan kasih kepadanya. Jangan kita membalasnya. Dan doakan supaya Tuhan melembutkan hatinya. Dan saya percaya bos yang tanda kutip itu akan lembut hatinya. Dan seperti sedia kala waktu dia menjadi teman akrab kita. Itu tantangan kita. Dan terus mendebarkan kasih. Sekarang bagaimana tindakan kasih kita sesuai dengan firman Tuhan? Yang pertama adalah kita ambil dari ayat Amsal 3 ayat 27 dan 28. Saya mohon Lala. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Amin. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita mampu, sebaiknya kita langsung berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. Karena tadi sudah saya katakan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Tidak berbuat jahat berarti berbuat baik. Jadi apabila kita langsung memberikan yang kita mampu itu kepada orang yang membutuhkan, berbuat baik, tidak menunggu besok saja, minggu depan saja, atau tahun depan saja, berbuat baik, jangan ditahan, jangan ditunda-tunda. Teruslah menebarkan kasih, teruslah berbuat baik, segera, tidak perlu ditunda-tunda lagi. Dan bagaimana tindakan kasih kita dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan firman Tuhan? Yang kedua adalah kita ambil dari Roma 12 ayat 19 dan 21. Roma 12 ayat 19 dan 21. Ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Lalu ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kita lihat ayat 21 dulu. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada yang berbuat jahat kepada kita, bisa saja kita juga langsung berbuat jahat kepadanya. Tetapi itu yang Tuhan tidak inginkan. Kita harus tetap berbuat baik
Kita harus tetap mengasihinya dan harus tetap menyayanginya. Kalau untuk membalasnya kita bisa saja, tetapi di sini dikatakan pembalasan itu adalah hakku. Jadi yang balas bukan kita, biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Tugas kita adalah tetap menebar kasih, tetap berbuat baik. Biarlah pembalasan itu Tuhan yang kerjakan, bukan kita. Jadi kita tidak perlu mengumpat misalnya, biarlah nanti tunggu balasanku. Jangan seperti ibu, bapak, ibu. Biarlah kita cukup tugas kita yaitu berbuat baik, menebarkan kasih. Tidak perlu membalas, yang pembalasan itulah hak Tuhan. Yang ketiga, kita ambil dari Roma 12 ayat 9a. Roma 12 ayat 9a, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan kita untuk memiliki kasih dengan hati yang tulus, jangan pura-pura atau munafik. Mungkin kita kalau jujur ya, kita pernah mengalami juga, pernah melakukan juga. Di hadapan orang kita hangat, sering membantu, selalu baik, tetapi di dalam hati kita merendahkan orang itu. Itulah kasih yang pura-pura. Jadi oleh sebab itu, apabila kita sekarang masih juga memegang teguh kasih yang pura-pura itu, mulai saat ini tinggalkan kasih yang pura-pura itu. Kasihilah sesama manusia dengan tulus hati. Jangan berpura-pura. Itulah yang kita ambil kasih tindakan kita yang ketiga, yang menurut firman Tuhan. Yang intinya di dalam ayat mas saya yang Roma 13 ayat 10a ini, ketika saya menerima ayat mas ini pada tanggal 1 Januari 2024, saya membaca kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Tidak berbuat jahat, kata lain ya berbuat baik. Lalu saya pikir, mungkin saya kurang berbuat baik kepada sesama manusia. Ya kadang-kadang berbuat baik, mungkin lebih banyak nggak berbuat baiknya. Ini Tuhan tegur mungkin saya. Ya, kemudian saya teringat dengan peristiwa, saya bersaksi sedikit ya. Teman saya itu, temannya nggak akrab sekali sih, tapi dia baik sama saya. Tetapi tiba-tiba kan pada suatu hari kelihatannya benci sekali sama saya. Kalau saya tanya juga dia tidak mau menegur, kayak marah sekali. Saya bertanya-tanya dalam hati, salah apa ya saya introspeksi diri, apa yang pernah saya katakan, apa yang pernah saya lakukan. Mungkin ada kata-kata saya atau perbuatan saya yang menyinggung hatinya, yang tidak saya sengaja. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, berdoa, kalau memang saya bersalah, tunjukkan kesalahan saya supaya saya dapat memperbaiki. Tetapi saya juga berdoa untuk teman saya, kalau teman saya bersalah atau mungkin tersinggung dan sebagainya, juga tunjukkan sehingga dia juga memperbaiki, kita saling memperbaiki kesalahan kita. Dan saya terus berproses, selain berdoa, saya terus berproses untuk menebarkan kasih kepada teman saya itu. Walaupun saya tahu kalau saya tanya dia tidak mau jawab, tidak apa-apa, saya tetap tegur. Saya ingat kasih itu adalah sabar dan lemah lembut. Saya tetap menegurnya dengan sabar, saya tetap menegurnya dengan lemah lembut. Saya tahu dia tidak suka dengan kasih saya itu, dengan teguran saya itu. Saya tahu, tapi tidak apa-apa. Dia berusaha menghindar, tidak apa-apa. Saya terus kejar dengan kasih, terus kejar menebar kasih. Sampai dia juga kesel mungkin ya, udah tahu aku benci kamu kok masih terus-terusan aja. Nah, saya tidak mau membalas, karena kalau saya membalas bisa saja saya juga nggak mau tegur dia. Tapi saya tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, karena kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, nanti hati kita juga jahat dan penuh dengan emosi. Jadi
Saya tetap kejar dia, saya tegur walaupun dia tidak mau jawab, tetap saya tegur, saya tidak bosan-bosannya. Dan saya saksikan di sini, saya melihat sendiri hasilnya, sedikit demi sedikit dia berubah. Tuhan melembutkan hatinya dan sekarang kami sudah berhubungan akrab lagi. Puji Tuhan, karena kasih itu jangan sekali-sekali kita balas. Jadi tebarkan kasih. Walaupun ini kejahatannya enggak sampai kejahatan besar, tapi termasuk ya kurang baik juga kan ya kalau membenci orang. Jadi janganlah kejahatan kita balas dengan kejahatan, kejahatan kita balas dengan kebaikan. Dan saya sudah melihat sendiri hasilnya dengan cara menebar kasih, dengan cara sabar dan lemah lembut. Dan saya juga berusaha untuk selalu menebarkan kasih supaya ayat emas yang saya terima ini tergenapi. Dan saya percaya ini juga pimpinan dari Tuhan, teguran dari Tuhan supaya saya lebih lagi menebarkan kasih. Ya mungkin kurang menebarkan kasih, dan saya sekarang terus akan menebarkan kasih supaya tergenapi ayat masa ini. Dan saya percaya besok pagi kalau Bapak Ibu yang terkasih, bangun hati Bapak Ibu lapang penuh dengan kasih dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Terima kasih, dan inilah firman yang dapat saya sampaikan. Semoga tertanam dan memberkati Bapak dan Ibu sekalian yang kami cintai. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan sebagian dari firman-Mu, sangat sederhana tapi kami percaya akan sampai dan tertanam di hati Bapak Ibu untuk selalu menebar kasih. Ajar kami Bapak agar kami selalu melakukan tindakan kasih, tidak menunda-nunda atau menahan berbuat baik, menahan menebar kasih, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas selalu kejahatan dengan kebaikan. Dan kami akan selalu menebar kasih dengan hati yang tulus, tidak dengan berpura-pura. Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus yang telah berdoa, yang kami telah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita terima doa berkat, sedangkan kedua tangan kita. Terimalah berkat Allah Bapa bersekutu dengan Roh Kudus dari saat ini hingga Yesus datang kedua kalinya, yang membawa kita dari kemenangan demi kemenangan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Amin.